Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'azzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua segala nikmatnya. Dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Jemaah salat subuh Masjid Darul Abror, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan salat duha begitu menakjubkan. An Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'an munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalik raka'atan yarka'uhuma minad duha. Akhrajahul Muslim. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah, dan dapat memadai untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis: dijelaskan bahwa ada kewajiban sedekah atas setiap persendian kita. Yang dimaksud dengan sedekah ini bukan berupa harta, tetapi berupa amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah, dan dapat memadai itu semua adalah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Orang yang salat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang selalu mengerjakan salat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang menunaikan salat duha 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang yang istiqomah melaksanakan salat duha, kelak dia akan masuk surga lewat pintu khusus, yaitu pintu duha yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila hari kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan salat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat ke-114. Sebelum kita akhiri
pembacaan hadis ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.